Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Fakri Iskandar dari kelompok 5. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Bahkan kemiskinan dan kesenjangan merupakan masalah utama dalam pembangunan di Indonesia yang masih menduduki prioritas utama dalam proses pembangunannya. Menurut Supriyatna, kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Ada 3 pendekatan ilmiah yang cukup populer dalam memahami kemiskinan. Pertama, pendekatan kultural. Tokoh utama pendekatan kultural adalah Oscar Lewis dengan konsep cultural poverty. Lewis berpendapat bahwa kemiskinan adalah budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. 2. Pendekatan situasional. Charles A. Valentine mengatakan bahwa mengubah keadaan orang-orang miskin ke arah yang lebih baik harus diadakan perubahan yang simultan dalam 3 hal. Pertama, menambah resource atau kesempatan kerja, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, perubahan struktur sosial masyarakat. Ketiga, perubahan dalam subkultur masyarakat miskin. 3. Pendekatan interaksional. Menurut Herbert Giggins, perilaku dan ciri-ciri yang ditampilkan kaum miskin merupakan hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang tertanam di dalam dirinya dan faktor situasi yang menekan. Gas berpendapat bahwa orang miskin bersifat heterogen. Ia menolak anggapan bahwa kebudayaan bersifat holistik yang elemennya hanya dapat berubah apabila semua sistem budaya tersebut berubah. Dari 3 pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendati melekat pada individu atau perorangan, kemiskinan bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen negara atau bangsa. Indikator kemiskinan. Berbicara kemiskinan dapat dilihat dari segi sosial dan moral. Untuk itu, seseorang dapat dikatakan miskin apabila menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut. Pertama, pendekatan kebutuhan dasar. Kedua, pendekatan pendapatan. Ketiga, pendekatan kemampuan dasar. 4, pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah kurangnya pangan, sandang, dan papan, terbatasnya kepemilikan, kurangnya kemampuan membaca atau menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, rendahnya dan keterpurukan sosial dan ekonomi, keterberdayaan dan daya tawar yang rendah, akses ilmu yang terbatas, keterbatasan dan rendahnya kesehatan, dan yang terakhir, tata kelola pemerintah yang buruk, menyebabkan inflasi, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira, saya bakal mensambungkan dari yang dijelaskan oleh Azhar, yaitu modal perhitungan kemiskinan. 1. Modal tingkat konsumsi. Pada tahun awal 1970-an, Satjoyo membuat modal perhitungan kemiskinan dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Ia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi beras kurang lebih dari 240 kg per orang per tahun, orang yang bersangkutan itu maka digolongkan dengan sangat miskin. Adapun untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalennya 360 kg per orang per tahun. 2. Model kesejahteraan keluarga. Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dengan sisi kemiskinan. Unit survei juga berbeda. BPS menggunakan rumah tangga, sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program keluarga berencana, yaitu keluarga yang berkualitas. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BPKKBN melakukan program yang disebut sebagai penataan keluargaan. Penataan keluargaan digunakan untuk memperoleh data dasar penduduk dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 3. Penyebab kemiskinan. Menurut penganut funksisionalisme, kemiskinan timbul sebagai akibat yang tidak berfungsinya salah satu elemen sistem sosial.
yang ada dalam masyarakat. Konsep disfungsi ini sangat berguna dalam mengembangkan pendekatan fungsional terhadap masalah sosial. Ada juga yang mengatakan bahwa penyebab kemiskinan dilihat dari bentuk kemiskinannya. Terdiri atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kalau kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti cacat, sakit, atau lanjut usia, dan karena bencana alam. Terus ada kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti kebijaksanaan ekonomi yang tidak adil, distribusi akses produksi yang tidak merata, terus korupsi dan konstruksi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan masyarakat tertentu. Citro menjelaskan faktor penyebab kemiskinan ada 2. 1. Kemiskinan alamiah, dan 2. Kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang muncul sebagai akibat kebutuhan sumber daya alami yang langka seperti tanah pertanian yang tidak subur atau perkembangan teknologi yang sangat rendah. Terus kalau kemiskinan buatan, kemiskinan yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Dan kata lain, kemiskinan yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya kemiskinan akibat dari pengaruh warisan kolonialisme. Nah, saya bakal menjelaskan tentang ciri-ciri kemiskinan. Citro menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri antara lain yaitu 1. Tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah yang cukup, modal, dan keterampilan. 2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatannya sendiri. Pendapatan yang tidak cukup diperoleh untuk memperoleh tanah yang subur dan modal usaha. 3. Tingkat pendidikan yang rendah, tidak sampai SD ataupun SMP. Waktu mereka disita habis untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. 4. Tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah, kalaupun ada sangat kecil. Umumnya menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar arena pertanian. Karena pertanian bersifat musiman, kesinambungan kerja mereka kurang terjamin. Banyak di antara mereka menjadi pekerja bebas atau berusaha. Terus 5. Banyak yang hidup di kota meskipun berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang becak, ataupun pembantu tetangga. Mungkin ada beberapa dari mereka juga menjadi pengangguran. Adapun Emil Samil menyebutkan 5 jenis kemiskinan, yaitu 1. Tidak memiliki faktor produksi, 2. Tingkat pendidikan yang rendah, 3. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh akses produksi dengan kekuatannya sendiri, 4. Tinggal di daerah desa, dan 5. Hidup di kota, berusia muda, dan tidak punya skill. Terus saya bakal menjelaskan tentang jenis kemiskinan. Kalangan pemerhatian masalah kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ada 4 bentuk, yang masing-masing bentuk tersebut memiliki arti sendiri. 1. Kemiskinan absolut
adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 2. Kemiskinan relatif adalah kondisi pendapatannya yang berada di posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatifnya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. 3. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimbangan pada pendapatan. Terus 4. Kemiskinan struktural karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor kebudayaan seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas dan pemboros ataupun tidak kreatif.